Hasilnya masih besar deh. Hah? Nggak mau ah. Nah ini foto kenang-kenangan. Oh, hormati Suci Pura. Excuse me. No, thank you. Oh, if I should take a photo of you. Kungsi orang duaan 11 Rabiul Awal mapai tangkal kebahagiaan Gunung Bromo tengah Jawa emut terpadu duaan calik dina iu sempaguyon cuma rita ngabeda rasa katresna numbar kasono numbar kadede numbar kanyaan kurang duaan Sabelas Rabiul Awal mapai tangkal kebahagiaan Gunung Bromo tengah Jawa emut terurang duaan calik dina iu pinus sempaguyon cuma rita ngabeda rasa katresna mumbar kasono mumbar kadede mumbar kanyaan
Oh, Semeru. Beda. Jenggomu beda. Itu pasang dulu di situ. Capek. Kan itu sebagai Waktu Ajak. bukti. Hmm. Ayo. Gimana ya? sana nggak dia sendirian. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun Baraya.
Ken kabari, apa kabar dulur-dulur Baraya Indonesia? Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan kita semua dilancarkan rezeki dan umur panjang, amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, ya mudah-mudahan dapat jodoh di tahun ini. Mudah-mudahan secepatnya dapat jodoh sebelum kedatangnya perang dunia ketiga, amin. Bagi yang belum dapat pekerjaan, mudah-mudahan Mamang doakan ya saudara-saudara yang belum dapat pekerjaan supaya mendapatkan pekerjaan yang layak, yang bisa mensejahterakan diri kita, keluarga kita, dan ikut serta dalam roda pembangunan negara Republik Indonesia. Ya, Mamang doakan mudah-mudahan segera dapat pekerjaan, amin. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan doa kita, dengan rasa syukur kita, dan juga sujud kita, apapun keinginan kita ya dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, amin. Wilujeng enjing, wilujeng sonten, wilujeng siang, wilujeng wengi. Waduh, selamat sore, selamat pagi, selamat kapanpun saudara menonton episode ke-29 perjalanan ke Tanah Bromo ya, Semeru, Arjuna Wilirang, dan Slamet. Waduh. Kali ini Mamang sedang berada di tengah-tengah Pulau Jawa, Gunung Bromo pemirsa. Ya, menurut lagu Doel Sumbang, Gunung Bromo itu di tengah-tengah Pulau Jawa pemirsa. Apakah benar di tengah-tengah Pulau Jawa? Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, lenglang langitna, bodas megana, waduh, kecap bintangna, bulet bulana. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, memang sedang berada di gerbang tangga menuju Gunung Bromo pemirsa. Waduh, tinggal selangkah lagi ya, yaitu ke kawah Gunung Bromo. Memang tepatnya berada di lautan pasir berbisik, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pemirsa. Lautan pasir yang konon katanya bisa berbisik ke telinga kita pemirsa. Waduh, dan itu adalah bahasa leluhur, bahasa dewa pemirsa. Yang bisa mengabarkan kita masa depan kita, atau mungkin hal-hal yang lain yang tak kasat mata pemirsa. Waduh, memang sudah bahas ya tentang mistisnya lautan pasir dan pasir berbisik di episode kemarin pemirsa. Ya, scroll aja. Dan kali ini Mamang pun melewati Pura Luhur Foten, salah satu pura agama Hindu di Tengger yang ada di dekat kawah Gunung Bromo pemirsa, di tengah-tengah lautan pasir. Dan ini mungkin satu-satunya pura yang ada di lautan pasir Indonesia pemirsa, dan satu-satunya yang ada di dekat Gunung Bromo pemirsa. Waduh. Jadi kalau saudara berada di Pura Luhur Foten, apalagi sedang ada ritual upacara keagamaan ya, ada suara-suara mantra, ini berasa di Bali pemirsa. Waduh. Ternyata Hindu di Bali dan Hindu Tengger ini ya merupakan salah satu agama Hindu yang ada di Indonesia. Apalagi di Hindu Tengger ini adalah Hindu yang ada di tanah Jawa. Jadi masyarakat yang beragama Hindu di tanah Jawa ya suku Tengger pemirsa. Dan ternyata Hindu Tengger dengan Bali ini ya ada kesamaannya dan ada juga bedanya pemirsa. Waduh, saudara penasaran ya, scroll aja episode kemarin, episode ke-28 pemirsa. Nah, setelah lewati Pura Luhur Foten ya, Mamang disuguhkan dengan Gunung Bromo, gunung yang ada asapnya pemirsa. Waduh, dan di kejauhan sana ada Gunung Semeru. Waduh, dan di sebelah kanan Mamang ada Gunung Batok pemirsa. Dan inilah yang dikenal dengan Gunung Bromo ya. Gunung Bromo ini gunung yang ada asapnya, karena memang Gunung Bromo ini gunung aktif pemirsa. Gunung yang secara vulkanik aktif pemirsa ya, sewaktu-waktu bisa meletus ya. Sama halnya dengan Gunung Semeru. Ketika video ini tayang, Gunung Semeru sedang meletus dahsyat pemirsa pada bulan November, akhir-akhir November pemirsa. Meletus dahsyat yang abunya lumayan pemirsa. Itu artinya di daerah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini adalah pegunungan api aktif pemirsa, yang suatu waktu bisa meletus pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, indahnya Gunung Bromo, Gunung Semeru, dan
Pura Luhur Voten dan juga Pasir Berbisik. Waduh, inilah keindahan surganya di Gunung Bromo pemirsa. Waduh, itu artinya memang sudah 800 km dari tempat asal Mamang, kota Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat, yang ketika video ini tayang sedang dipimpin oleh Haji Udin pemirsa, maaf Kang Deddy Mulyadi ya, alias Bapak Aing sebagai Gubernur Jawa Barat. Ya insya Allah Kang Deddy akan menjadi pemimpin Nusantara amin. Dari kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat ya, Mamang sudah sampai di depan kawah Gunung Bromo pemirsa, tinggal naik tangga. Waduh, itu artinya sudah 800 km. Gunung Bromo ini tepatnya ada di Provinsi Jawa Timur pemirsa. Menurut lagu Doel Sumbang, ini di tengah-tengah Pulau Jawa pemirsa. Waduh. Ketika video ini tayang, episode ke-29 sedang dipimpin oleh sang Presiden Macan Asia pemirsa. Presiden yang insya Allah akan membangkitkan negara kita menjadi negara Macan Asia. Negara yang makmur, sejahtera, tentram, dan terbebas dari hama-hama pemirsa, yang insya Allah akan menjadikan negara kita superpower, negara swasembada pangan, yang dulu pernah swasembada pangan era-era Pak Harto ya, yang dulu pernah berjaya era-era Pak Harto, ya insya Allah akan lebih berjaya lagi ketika dipimpin oleh sang presiden Macan Asia. Beliau adalah Bapak Prabowo Subianto, yang insya Allah akan membawa negara kita menjadi negara makmur, sejahtera, tentram, adil, dan juga negara superpower yang bisa menggaungkan ke dunia. Amin. Pak Harto aja udah superpower, ya insya Allah ya, oleh Bapak Prabowo lebih superpower lagi pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, setelah melewati Pura Luhur Voten dan melewati gerbang menuju kawah Gunung Bromo, ternyata konturnya menanjak pemirsa. Waduh. Bagi saudara yang naik kuda ya, melewati Pasir Berbisik menuju kawah Gunung Bromo, itu hanya sampai ke tangganya pemirsa, dan tangganya lumayan tinggi pemirsa. Waduh, dan melewati bekas-bekas letusan Gunung Bromo pemirsa. Letusannya terlihat, ada bebatuan vulkanik, ada pasir-pasir vulkanik pemirsa. Waduh, kiri kanannya ada alur-alur vulkanik bekas lava pemirsa. Jadi memang Gunung Bromo ini adalah gunung berapi pemirsa. Waduh, cucunya dari Gunung Tengger. Gunung Tengger adalah gunung terbesar waktu itu, meletus dahsyat pemirsa. Waduh. Dan anak-anaknya ya, yaitu Gunung Bromo, Batok, Widodaren, Gunung Kursi, itu adalah gunung cucunya dari Gunung Tengger ya. Dan kaldera yang ada lautan pasir ini adalah kawahnya Gunung Tengger pemirsa. Jadi Gunung Tengger pernah meletus dahsyat. Waduh. Dan di kejauhan sana ada Gunung Semeru pemirsa, yang ketika video ini diedit sedang meletus pemirsa. Meletus dahsyat. Waduh. Jadi ini daerah vulkanik ya, daerah-daerah yang memang secara geologi ini adalah daerah yang aktif, gunung penuh dengan vulkanik. Waduh, yang mungkin suatu saat akan ada tanda bahaya pemirsa. Waduh. Pada tahun 2002 kemarin ya, status aktif pernah dilakukan kepada Gunung Bromo karena ada letusan yang abunya sampai ke daerah-daerah pemukiman dan juga daerah-daerah pertanian seperti Wonokitri, Cemoro Lawang, Sukapura ya. Nah itu pernah menjadi status awas pemirsa. Waduh. Dan sekarang statusnya ya aman-aman ketika Mamang berada di sini. Kebetulan Semeru juga aman-aman. Namun ketika Mamang sedang mengedit, Semeru meletus pemirsa. Di kejauhan sana ada menjulang tinggi, itulah Semeru pemirsa. Berkat gunung api inilah ya, maka banyak sekali manfaatnya pemirsa. Waduh, apa aja manfaatnya dari gunung api? Banyak sekali pemirsa. Di antaranya tanahnya akan menjadi subur pemirsa. Jadi dampak letusan gunung berapi ini menyuburkan tanah pemirsa, karena banyak sekali ya unsur-unsur dari dalam bumi yang cocok untuk pertanian. Waduh, abu-abu vulkaniknya cocok untuk pertanian. Waduh, jadi setelah gunung meletus ya, tanahnya menjadi subur pemirsa. Lihat aja di sekeliling Gunung Bromo ini ya, penduduknya
banyak yang bertani dan apapun yang ditanam akan jadi pemirsa. Waduh, saking suburnya. Waduh. Selain itu, dengan adanya gunung api ini menjadi daya tarik yang unik, salah satunya tempat wisata. Gunung Bromo bisa indah karena ada letusan gunung berapi, letusan gunung Tengger yang sangat dahsyat pemirsa, hingga menciptakan kontur permukaan bumi yang begitu eksotis. Waduh. Jadi bekas letusan gunung berapi inilah menjadi tempat wisata, menjadi tempat surga, atau menjadi tempat menambah spiritual pemirsa. Waduh, kalau zaman dulu gunung-gunung ini dijadikan tempat spiritual, tempat bersemedi atau mencari spiritual pemirsa. Oleh karena itu banyak gunung-gunung yang dikeramatkan pemirsa. Bahkan menurut legenda Gunung Semeru ini, kalau Gunung Bromo adalah gunung tempatnya para dewa. Kenapa ada Semeru? Ya dulunya dibawa dari India, dari Gunung Mahameru pemirsa, dan berjatuhan dan puncaknya ada di Semeru sini pemirsa. Waduh. Begitu juga dengan Bromo. Kenapa disebut Bromo? Karena gunung ini ya dinamakan Gunung Bromo berdasarkan nama dewa Hindu. Salah satu dewa Hindu yaitu Dewa Brahma, atau dalam bahasa orang Jawa bilang Dewa Bromo pemirsa. Waduh. Oleh karena itu Bromo itu berasal dari Dewa Brahma, dewa pencipta. Waduh. Karena dalam agama Hindu ini ada beberapa dewa. Ada dewa utamanya yang disebut dengan Trimurti, yaitu Dewa Wisnu, Siwa, dan Brahma. Brahma pencipta, Wisnu pemelihara, dan Siwa pelebur pemirsa. Dan Gunung Bromo ini adalah gunung pencipta. Waduh. Oleh karena itu suku Tengger di sini ya mensucikan area Gunung Bromo dan sekitarnya pemirsa. Oleh karena itu bagi saudara yang datang ke area Gunung Bromo ini, jangan sembarangan yang agak aneh-aneh pemirsa. Waduh, harus menghormati ya tata aturan, baik tata aturan pemerintah ataupun tata aturan adat istiadat. Waduh, termasuk adat istiadat dan norma-norma adat yang berlaku di daerah Tengger dan Bromo ini pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, Indonesia itu sangat indah. Indonesia itu berada di cincin api atau ring of fire pemirsa, di mana daerah ini daerah yang penuh dengan gunung berapi akibat aktivitas geologi atau aktivitas dari dalam bumi pemirsa. Waduh, banyak gunung berapi dari Sabang sampai Merauke pemirsa, dari tanah Sumatera, dari tanah Jawa, ya Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku. Waduh, banyak sekali gunung-gunung aktif, entah itu yang ada di daratan, entah itu yang ada di dasar laut pemirsa. Di Jawa saja banyak sekali gunung berapi. Salah satu komplek gunung berapi yaitu Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Arjuna Welirang. Waduh. Lalu ada Gunung Anjas-Moro. Kalau di Jawa Barat mungkin Gunung Galunggung, ya, Gunung Gede, Gunung Pangrango. Waduh, di Jawa Tengah ada Gunung Slamet, Gunung Lawu. Ternyata banyak sekali gunung berapi pemirsa. Oleh karena itu Indonesia itu menjadi negeri yang subur, ya. Konon katanya apapun yang ditanam insya Allah akan jadi pemirsa, karena tanahnya subur akibat gunung berapi. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang gunung, ternyata gunung ini adalah salah satu penyebab adanya kehidupan di muka bumi pemirsa. Waduh, kok bisa? Ternyata gunung adalah penyebab adanya kehidupan di planet bumi. Tanpa ada gunung berapi, tak ada kehidupan pemirsa. Karena dengan adanya gunung berapi ya, banyak kehidupan seperti hewan, manusia, ya kupu-kupu, harimau, manusia, ikan-ikan. Waduh, hidup nyaman, tenang di planet bumi pemirsa. Waduh, dan munculnya kehidupan akibat gunung berapi pemirsa. Waduh, tak ada gunung berapi, tak ada gunung yang meletus, tak ada kehidupan pemirsa. Mungkin saudara yang sudah tahu ya pentingnya gunung berapi menciptakan kehidupan, ya nggak usah nonton ya.
skip aja. Tapi bagi saudara yang penasaran, mengapa gunung berapi bisa menciptakan kehidupan? Termasuk Gunung Bromo ini salah satu peran penting menciptakan kehidupan di muka bumi ini, pemirsa. Waduh. Bahkan menciptakan makhluk-makhluk hidup dari gunung berapi, pemirsa. Jadi berkat gunung berapi adanya makhluk hidup, adanya kehidupan di planet bumi. Waduh. Di planet yang lain tak ada gunung berapi, tak ada kehidupan, pemirsa. Saudara penasaran ya? Tonton sampai tamat, siapa tahu bermanfaat. Mama akan bahas bahwa gunung berapi pencipta kehidupan. Bagaimana caranya? Ya, Mama akan bahas, pemirsa. Saudara yang penasaran jangan skip, siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang, ya simple, skip aja. Karena kuota internet saudara tak tercover BPJS, tak tercover dana hibah, pemirsa. Waduh, apalagi minta ke dana desa. Waduh, apalagi minta ke Mamang. Jadi bagi saudara yang suka tinggal tonton, tak suka jangan tonton, pemirsa. Simple dengan Mamang. Selain itu, Mamang pun tak asal bicara ya, tak asal omon-omon, pemirsa. Mamang berbicara sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan, sumber informasi data dan yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang mempunyai sumber sendiri ya, punya informasi sendiri dan pendapat sendiri yang agak lain, yang berbeda dengan Mamang, kita sharing-sharing di kolom komentar. Asalkan pendapat saudara ya tak berbau-bau Mossad, pemirsa. Tak berbau-bau Intel Mossad, waduh, tak berbau-bau Divide et Impera ya, tak berbau-bau bikin keonaran, pemirsa. Apalagi bikin keonaran, waduh. Mohon maaf aja ya apabila ada komentar yang agak lain yang bikin keonaran. Mamang sebagai admin akan men-skip saudara ya, karena channel ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Dilansir dari detiknews.com dengan judul artikel Kisah Letusan Pertama Kali Gunung Bromo Hingga Kini Berstatus Siaga, ditulis oleh Budi Sugiharto, Kamis 17 Desember 2015. Pesona alam Gunung Bromo cukup eksotis, gunung yang menyedot wisatawan asing maupun domestik. Gunung yang memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah, yaitu Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Jadi Gunung Bromo ini adalah batas keempat wilayah kabupaten, pemirsa, di Provinsi Jawa Timur. Gunung Bromo mempunyai sebuah kawah dengan garis tengah kurang lebih 800 meter dari utara ke selatan dan 600 meter dari timur ke barat. Sedangkan daerah bahayanya berupa lingkaran dengan jari-jari 4 km dari pusat kawah Bromo. Selama abad ke-20 dan abad ke-21, Gunung Bromo telah meletus sebanyak beberapa kali dengan interval waktu yang teratur, yaitu 30 tahun sekali. Waduh, 30 tahun sekali ya. Letusan terbesar terjadi tahun 1974. Catatan detik.com, letusan Gunung Bromo terakhir terjadi pada tanggal 26 Desember 2010 hingga awal tahun 2011. Bahkan pada tahun 2004, letusan Bromo merenggut 2 nyawa wisatawan. Waduh. Jadi saudara kalau datang ke Gunung Bromo ya harus hati-hati, pemirsa. Karena Gunung Bromo statusnya aktif, pemirsa, sampai hari ini. Sejarah letusan Bromo yang diteliti dan menjadi catatan-catatan sejarah yang tercatat ya, itu dimulai dari tahun 1775, lalu 1804, lalu 1815, lalu 1820, 1823, 1822, 1825, lalu 1829, 1830, 1835, 1843, 1857, 1858, 1859, 1860, 1865, 1866, 1868, 1867, 1877,
1885, 1886, 1887, 1888, 1890, 1890, 1893, 1896, 1906, 1907, 1909, 1910, 1916, 1921, 1922, 1928, 1129, 1130, 1135, 1139, 1140, 1148, 1150, 1155, 1156, 1972, 1974, 1980, 1183, 1184, 1995, 2001, 2004, 2010, 2011, 2015, dan 2019. Waduh. Ketika letusan tahun 2015, tepatnya 15 Desember 2015, dikutip dari detiknews.com, warga di sini biasa aja kok, nggak ada yang mengungsi jika Bromo meletus. Tahun 2010 dan 2011 termasuk pada tahun 2004 juga tidak mengungsi ya. Karena yang dinamakan kata mengungsi itu adalah kalau ya pemangku adatnya bilang mengungsi pemirsa. Tapi kalau pemangku adatnya tidak mengungsi ya tidak mengungsi pemirsa. Jadi lebih patuh kepada pemangku adat. Ya mirip-mirip kalau di Gunung Merapi dahulu ya patuh terhadap Bah Marijan pemirsa ya, kuncennya Gunung Merapi. Karena tahu mana letusan yang dahsyat, mana letusan yang tidak pemirsa. Waduh. Menurut warga, letusan awal tahun 2011 yang lalu membuat banyak rumah penduduk di Ngadirejo rusak parah. Bangunan balai desa maupun gedung sekolah ambruk karena tak mampu menahan beban abu ketika semburan dari perut Bromo, abu-abu atau pasir-pasir. Dan tak sedikit rumah warga yang rusak. Tapi warga tidak mengungsi ya, saat muntahan batu dan abu ya jatuh dari langit pemirsa. Waduh, hanya abu yang terbawa angin kemana-mana katanya. Oleh karena itu para penduduknya sudah berpengalaman dengan karakter Gunung Bromo ya, letusan Gunung Bromo. Karena bagi penduduk Gunung Bromo adalah gunung yang disucikan. Setahun sekali masyarakat Tengger mengadakan upacara Yadnya Kasada atau Kasodo atau yang dikenal dengan upacara untuk memperingati Roro Anteng dan Joko Seger. Upacara adat ini bahkan seolah menjadi kalender wisata internasional di Gunung Bromo. Setiap Kasada digelar, maka ribuan wisatawan asing maupun domestik akan berduyun-duyun untuk menyaksikan upacara adat yang digelar di Pura Agung Luhur Poten. Dan selanjutnya ke puncak kawah Gunung Bromo ya. Karena memang warga Tengger mayoritasnya beragama Hindu. Memang sudah bahas di episode yang lalu pemirsa. Dan dipercaya Gunung Bromo ini adalah penjelmaan Dewa Brahma, dewa pencipta ya. Dalam mitologi agama Hindu, dewa yang menciptakan makhluk-makhluk hidup, menciptakan langit bumi adalah Dewa Brahma pemirsa. Nah ternyata gunung berapi ini adalah pencipta ya. Gunung berapi ini yang menghidupkan manusia. Waduh, menghidupkan makhluk hidup dan pencipta kehidupan di planet bumi. Waduh, kok bisa? Dilansir dari volcano.oregonstate.edu dengan judulnya Asal Usul Atmosfer. Waduh. Asal usul atmosfer. Saudara tahu atmosfer ya? Tahu ya, lapisan bumi pemirsa. Dua model yang paling disukai untuk asal usul atmosfer yaitu pelepasan gas atau akresi. Pelepasan gas berkaitan dengan diferensiasi bumi dan pelepasan gas ya, oleh gunung berapi. Jadi atmosfer ini berasal dari gas yang keluar dari bumi. Yang pertanyaannya bagaimana gas itu bisa keluar dari bumi? Ternyata akibat aktivitas gunung berapi pemirsa. Dengan asumsi bahwa gas-gas yang kita amati saat ini juga dilepaskan oleh gunung berapi purba. Gunung berapi yang meletus ya
atmosfer akan terdiri dari uap air, yaitu H2O, karbon monoksida CO dan karbon dioksida, asam klorida, metana, amonia, nitrogen, dan gas sulfur yang konon katanya dulunya berasal dari dalam perut bumi, pemirsa. Ketika keluar, ya itulah akan menciptakan sebuah lapisan yang kita kenal dengan atmosfer. Atmosfernya berkurang. Suasana saat ini sangat berbeda pada era-era 3 miliar tahun yang lalu, pemirsa. Dalam pembentukan bumi pertama kali terbentuk belum ada atmosfer. Oleh karena itu, bumi pun sering ditabrak oleh banyak sekali benda-benda angkasa seperti asteroid, seperti meteor ya. Makanya jangan heran kalau di bumi banyak sekali unsur, misalnya termasuk emas. Konon emas berasal dari angkasa. Termasuk air, konon katanya berasal dari asteroid luar angkasa, misalnya asteroid yang berupa es yang nabrak ke bumi. Nah, di bumi pun ada aktivitas geologi ya, aktivitas dalam perut bumi. Dan salah satu aktivitasnya letusan gunung berapi. Nah, letusan gunung berapi ada yang besar, ada yang kecil. Setiap tahun di berbagai tempat ya, dari tiap tahun ke tahun ya. Letusan itu terus semakin membesar ya, semakin banyak. Nah, karena banyaknya letusan gunung berapi yang berabad-abad ya, maka lahirlah sebuah atmosfer, pemirsa. Pada awalnya sejarah bumi, uap air membentuk awan ya, hujan dan akhirnya seluruh permukaan. Lautan, air, tanah, danau, sungai, gletser. Keberadaan lautan dan danau purba terekam oleh berbagai jenis batuan sedimen. Mungkin bukti geologis terbaik unsur komposisi atmosfer awal adalah keberadaan dan kelimpahan formasi besi berpita. Batuan ini tersusun dari lapisan mineral sulfida, bukti lingkungan reduksi, dan rijang atau kuarsa berbutir halus. Batuan ini tidak terdapat pada batuan yang lebih muda, tapi batuan ini berasal batuan-batuan yang zaman dahulu, pemirsa. Waduh. Nah, dari batuan tersebut kita mengetahui bahwa dahulu selain gunung berapi mengeluarkan asap ya untuk membentuk atmosfer di bumi, juga menciptakan oksigen, pemirsa. Jadi menurut penelitian ya, atmosfer di bumi ini tercipta dari banyaknya letusan gunung berapi, pemirsa, di mana uap airnya, abu-abunya menjadi lapisan atmosfer bumi, pemirsa. Kalau kita melihat langit itu biru dan juga ada awannya, sebenarnya langit itu tidak biru, pemirsa. Kenapa bisa biru dan ada awannya menggantung? Ya itulah yang namanya atmosfer, pemirsa. Waduh. Fungsi atmosfer adalah melindungi bumi dari radiasi UV atau meteor, mengatur suhu melalui efek rumah kaca alami, menyediakan gas esensial seperti oksigen dan karbon dioksida, serta menjadi tempat terjadinya cuaca dan iklim. Atmosfer juga berperan penting dalam refleksi dan penyerapan gelombang elektromagnetik untuk penginderaan jauh dan dalam memantulkan gelombang radio. Waduh. Nah, jadi atmosfer ini adalah pelindungnya bumi, pelindungnya kehidupan di bumi. Berkat adanya atmosfer, maka lambat laun akan terciptanya kehidupan, pemirsa. Jadi seolah-olah kehidupan di bumi ini akan terlindungi, pemirsa. Karena sampai hari ini belum ada manusia yang mampu hidup di ruang angkasa tanpa bantuan peralatan atau hanya mengandalkan ya hidup telanjang saja tanpa menggunakan oksigen, tanpa menggunakan tabung ya. Seperti di bulan. Bulan tidak ada atmosfer, pemirsa. Dan manusia tidak bisa hidup di sana kecuali kalau manusianya menggunakan alat-alat seperti pernapasan, pelindungan, baju pelindungan ya dari sinar matahari, dari oksigen. Nah, kenapa kita bisa hidup di bumi sedangkan di bulan tidak? Karena di bulan tidak ada atmosfer, sedangkan di bumi ada atmosfer. Karena kita terlindungi. Jadi seolah-olah kita berada di dalam gedung, pemirsa, di mana gedung tersebut dilindungi tembok-tembok tebal yang berupa atmosfer. Waduh, jadi atmosfer ini adalah lapisan bumi yang melindungi kehidupan.
Selain atmosfer, ternyata gunung berapi juga menciptakan oksigen, tempat kita bernapas, tempat manusia kita bernapas, makhluk hidup bernapas. Karena makhluk hidup tak bisa bernapas tanpa oksigen, pemirsa. Waduh, ternyata oksigen berasal dari gunung berapi. Ini gimana ceritanya ya? Dilansir dari National Geographic.id dengan judul artikel Oksigen Purba Pertama di Atmosfer berasal dari letusan gunung berapi. Ingat, oksigen berasal dari letusan gunung berapi. Ditulis oleh Wawan Setiawan, edisi 31 Agustus. Sejauh ini 2021. Hanya planet Bumi yang diketahui memiliki kehidupan. Ya memang ya, sejauh ini hanya di bumi, hanya di planet Bumi ada manusia, ada hewan, ada kehidupan. Nggak tahu kalau di Mars atau mungkin di Venus ya, waduh, atau di tata surya yang lain, apakah ada kehidupan? Masih tanda tanya sampai hari ini. Karena yang namanya alien sampai hari ini ya masih misterius, pemirsa. Waduh, ada yang percaya, ada enggak, ada yang konon katanya mengaku bertemu, ada yang tidak percaya. Waduh, ada yang bilang hanya kehidupan hanya ada di bumi saja atau di planet bumi. Kenapa hanya ada di planet bumi, pemirsa, yang ada kehidupan? Salah satu penyebabnya adalah letusan gunung berapi. Waduh, jadi gara-gara gunung berapi, planet bumi ada kehidupan. Karena penemuan planet-planet yang baru belum ada satupun yang terbukti mirip kondisi dengan planet bumi. Para ilmuwan masih mengandalkan data-data mereka ya, peroleh dari jarak jauh. Apakah selain planet bumi ada kehidupan? Waduh, mengapa dan bagaimana bisa terbentuknya kehidupan di planet bumi? Waduh. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak pertanyaan ilmuwan yang menjadi topik menarik dalam penelitian mereka. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan terhadap batuan yang berusia 2,5 miliar tahun dari Australia. Ilmuwan mengatakan bahwa batuan tersebut berasal dari letusan gunung berapi. Waduh, berasal dari gunung berapi, pemirsa. Yang mana saat itu telah meningkatkan lonjakan populasi mikroorganisme laut. Jadi gara-gara gunung berapi banyak mikroorganisme laut. Gunung tersebut telah menciptakan embusan oksigen pertama ke atmosfer bumi. Waduh, berkat adanya peristiwa oksidasi dalam skala besar ini, maka ada kemungkinan membuat ledakan bentuk kehidupan berfotosintesis sehingga mengubah karbon dioksida dan air menjadi oksigen. Adanya temuan bau oksigen pada batuan gunung McRae Shale di Australia. Gunung tersebut gunung yang berasal dari 2,5 miliar tahun, pemirsa. Waduh, membuat para ilmuwan dari Arizona State University yang telah menganalisanya pada tahun 2007 ini bahwa mereka telah menemukan jejak oksigen purba yang berasal dari waktu jangka pendek antara 50 hingga 100 juta tahun yang lalu. Namun mereka belum bisa menjelaskan naik turunnya oksigen saat itu. Tidak hanya satu penelitian saja, bahkan dalam studi baru yang dilakukan oleh para ilmuwan dari University of Washington Michigan bersama lembaga lainnya juga melakukan analisis pada batuan purba yang sama. Hasilnya menunjukkan adanya peristiwa lonjakan merkuri yang dipancarkan oleh letusan gunung berapi ke atmosfer bagian atas bumi. Roger Box yang merupakan rekan penulis studi juga profesor ilmu bumi dan antariksa mengatakan, tentu saja dalam batuan di bawah lonjakan oksigen sementara kami menemukan bukti adanya merkuri, baik dalam jumlah yang banyak serta isotopnya. Peristiwa letusan gunung berapi yang paling masuk akal melibatkan hal ini ke atmosfer. Waduh. Hasil kajian Bugs bersama rekannya tentang merkuri ini telah diterbitkan dalam jurnal PNAS pada tanggal 17 Agustus 2021. Gas merkuri yang dilepaskan oleh letusan gunung berapi ke atmosfer akan membuatnya bersirkulasi selama 1 atau 2 tahun sebelum akhirnya menciptakan hujan ke permukaan bumi. Letusan gunung berapi ini
ya, abu-abunya akan menutupi bumi selama beberapa tahun pemirsa. Dari beberapa letusan gunung, dari yang terbesar hingga yang terkecil, lama-kelamaan akan menciptakan sebuah atmosfer di bumi pemirsa. Waduh. Pasti ada ladang lahar dan abu vulkanik, dan batuan yang kaya nutrisi itu akan lapuk terkena angin dan hujan, melepaskan fosfor ke sungai yang dapat menyuburkan daerah pesisir di dekatnya, memungkinkan cyanobacteria, penghasil oksigen dan bentuk kehidupan bersel tunggal lainnya untuk berkembang. Berdasarkan temuan mereka, para peneliti juga percaya bahwa pelapukan oksidatif abu vulkanik dan batuan menghasilkan unsur-unsur penting seperti fosfor sehingga memasok nutrisi penting ke lautan bumi dan menghasilkan bau oksigen yang menjadi atmosfer di bumi. Waduh. Penulis utama studi ini, Zana Maxnerova, yang merupakan seorang mahasiswa doktoral Washington University dalam ilmu bumi dan antariksa, turut menjelaskan ada nutrisi lain yang memodulasi aktivitas biologis pada rentang waktu yang singkat, tetapi fosfor adalah yang paling penting dalam rentang waktu yang lama. Beliau juga menambahkan dalam penjelasannya, selama pelapukan di bawah atmosfer Archean, batuan basaltik segar akan perlahan-lahan larut, melepaskan fosfor nutrisi makro penting ke sungai. Itu akan memberi makan mikroba yang hidup di zona pesisir dangkal dan memicu peningkatan produktivitas biologis yang akan tercipta sebagai produk sampingan dan lonjakan oksigen. Lokasi yang tepat dari gunung berapi dan ladang lava itu tidak diketahui, tetapi ladang lava besar dengan usia yang tepat ada di India modern, Kanada, dan di tempat lain, kata Bak seperti yang dilaporkan oleh Text Explore. Bak yang menegaskan, studi kami menunjukkan bahwa untuk bau oksigen sementara ini pemicu langsungnya adalah peningkatan produksi oksigen daripada penurunan konsumsi oksigen oleh bebatuan atau proses tak hidup lainnya. Ini penting karena keberadaan oksigen di atmosfer sangat mendasar. Ini adalah pendorong terbesarnya bagi evolusi kehidupan yang besar dan kompleks. Studi ini sangatlah penting. Hasil studi telah menjelaskan bagaimana geologi planet kita menciptakan kehidupan gara-gara gunung meletus pemirsa. Waduh. Jadi gara-gara gunung meletus ya, ada unsur-unsur yang ya menciptakan sebuah unsur yang bernama oksigen pemirsa. Nah, dari situlah timbullah kehidupan pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi terciptanya makhluk hidup di muka bumi ini, adanya makhluk hidup dan adanya kehidupan di planet bumi ini karena ada dua hal. Yang pertama yang disebut dengan atmosfer, yang kedua adanya oksigen. Dengan adanya atmosfer dan oksigen, atmosfer tempat kehidupan itu berada, seperti berada di dalam ruangan. Jadi planet bumi ini ruangan pemirsa. Sedangkan oksigen adalah salah satu hal yang mendasar untuk bernapasnya kehidupan. Dari oksigen nanti akan melahirkan air pemirsa, dan melahirkan juga ya kehidupan seperti tumbuh-tumbuhan dan mungkin hewan pemirsa. Nah, dari situlah bahwa oksigen dan atmosfer ternyata ya berasal dari letusan gunung berapi. Jadi gunung berapi lah awal mula penciptaan makhluk hidup di planet bumi. Ayo. Wah, itu ukiran.